Oke, halo teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Wahyudi dengan NPM 25010300075 dari Rombel K2 Applikom. Di sini saya akan mengerjakan PJBL Applikom dengan menjelaskan kepada kalian para viewer bagaimana cara menyelesaikan tugas ini dari saya. Oke, let's go. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soal yang pertama. Yaitu berdasarkan datasheet yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, jadi dari soal ini tuh udah terlihat teman-teman, kita itu disuruh berhitung ya, kita disuruh menghitung guys. Jadi nanti kita bakal menggunakan rumus menghitung. Tetapi kita tuh nggak bakal pakai rumus menghitung biasa guys, nggak cuma rumus kon doang ya. Nah, karena di soal ini itu ada kategorinya nih, jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi. Nah, kalau kepuasan kerjanya itu nggak tinggi, berarti kita nggak hitung. Sama juga dengan tingkat stres yang tinggi. Nah, kalau stresnya juga nggak tinggi, kita juga nggak bakal hitung teman-teman. Kemungkinan kita bakal pakai rumus kontif pakai S guys. Kontifs ya, let's go. Kita praktekin aja langsung ya. Nah, di sini kalian cari dulu kolom departemen, ada di kolom G, kemudian kolom kepuasan kerja ada di job satisfaction di kolom W, kemudian stresnya ada di kolom M. Nah, kalau udah ketemu, langsung kalian masukin rumusnya aja seperti ini, kontif. Nah, yang pertama kalian masukin itu bagian departemen guys, sesuai dengan soal ya. Nih, kalian masukin, kalian klik aja, klik huruf G-nya guys, biar langsung sampai bawah semuanya ya. Nah, terus kalian tutup. Nah, disclaimer guys, ini tutup itu setiap laptop itu ada yang sama, ada yang beda guys. Kebetulan saya pakainya itu titik koma, ada juga yang pakai koma aja, tapi di sini saya pakainya titik koma. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masukin aja range guys, range atau yang pengen dicari aja. Yang pengen dicari itu dari soal tadi adalah dari departemen legal. Jadi kita klik aja legalnya. Nah, jadi nanti yang bakal dicari itu dari departemen legal aja. Yang lain-lain seperti sales atau IT itu nggak bakal kita hitung. Oke. Kemudian kalian klik titik koma lagi, tutup lagi teman-teman. Kemudian kalian ke kolom kepuasan kerja sesuai dengan soal ya. Nah, kalian klik lagi semuanya. Kemudian kalian tutup lagi pakai titik koma. Nah, di sini kita pilih range-nya itu yang sangat tinggi. Kita anggap aja yang sangat tinggi itu 5 teman-teman, karena emang yang tertinggi itu 5. Di sini kita pakainya tanda petik. Tanda petik ini ibaratkan kayak ngomong gitu guys ya, kayak apa ya? Kita nggak ngeklik langsung di 5-nya, tapi kita kayak biar langsung kelihatan, langsung nyari 5-nya gitu guys ya. Pokoknya gitu guys ya. Kita pakai 5, terus kita ketik lagi, terus kita tutup, kemudian kita ke kolom stres. Nah, kolom stres ini kalian klik lagi sampai bawah seperti tadi, lalu kalian tutup lagi, terus kalian masukin range-nya lagi pakai titik pakai tanda petik guys, pakai tanda petik. Nah, kita anggap aja stres yang tinggi itu di angka 1 teman-teman. Jadi kita klik aja 1, kemudian kita pakai tanda petik lagi. Nah, ini udah selesai rumusnya teman-teman, sesuai dengan soal yang nomor 1 ya. Langsung aja kalian klik enter. Nah, langsung ketemu teman-teman. Jadi untuk menemukan jawabannya kita tuh pakai rumus kontifs. Kemudian kita masukin departemen legalnya dari kolom GG sama legalnya itu dari kolom G13. Kemudian kalian masukin kolom kepuasan kerjanya. Kemudian kalian masukkan range-nya, range kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian tutup lagi, kalian masukkan kolom, kalian klik kolom stres, kemudian kalian masukkan range-nya. Nah, range stres ini yang kita anggap tinggi itu di angka 1 teman-teman.
Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih guys ya. Nah, jadi langsung ketemu deh jawabannya, itu ada di 25 karyawan teman-teman. Gitu aja guys, masih gampang banget nomor 1 ya. Buset guys. Mantap, let's go, kita lanjut ke nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya itu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Oke, di sini kita bakal menggunakan pivot table teman-teman. Dengan kita akan kategorinya itu ada menggunakan status pernikahan, kemudian pengalaman kerja tertinggi dan pengalaman kerja terendah, atau kita bakal pakai 2 kolom, yaitu kolom marital status dan kolom pengalaman kerja guys. Oke, let's go, kita ke Excel aja, langsung kita praktekkan. Nah teman-teman, jadi nanti itu kita bakal klik aja ketiga kolom biar cepet guys ya, biar cepet kita langsung klik aja kolom marital status sampai ke experience. Nanti job levelnya ini nggak kepake guys, cuma biar cepet aja kita langsung klik aja sampai ke experience. Walaupun job levelnya nggak kepake nggak apa-apa guys. Nah habis itu kalian langsung ke sisipkan, kemudian klik pivot table. Nah di sini itu ada beberapa pilihan ya. Tabel rentang ini yang kita udah klik tadi, kemudian ini pilih tempat Anda ingin meletakkan pivotnya itu di mana guys. Nah kita ke lembar kerja yang udah ada aja, kemudian lokasinya kita pilih aja di samping ini guys, kita pilih di sini ya. Oke, langsung aja kita oke. Nah di sini tuh langsung keluar teman-teman. Nah jadi yang kita butuhkan tuh cuma marital status sama experience, jadi job level gak usah kita centang ya. Marital status kemudian experience. Nah di situ langsung bener guys, barisnya ada marital status, kemudian nilainya ada experience. Nah ini tuh belum rata-rata guys, jadi kita ubah dulu ke rata-rata dengan cara kayak gini nih. Nah di sini tuh ada banyak guys, mau maksimalnya atau minimalnya, kemudian hitung jumlah dan rata-rata, tapi kita pakai yang rata-rata sesuai dengan soal. Langsung kita klik aja dan boom, langsung berubah menjadi rata-rata pengalaman teman-teman. Nah langsung kita analisis aja nih pengalaman tertinggi, rata-rata pengalaman tertinggi itu dari status pernikahan yang mana gitu nih. Jadi kita bisa simpulkan nih 19 itu kan yang paling tinggi dari semuanya, berarti status widowed ini itu adalah status rata-rata pengalaman kerja yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah itu ada di 5,89, yaitu untuk kategori status single teman-teman. Jadi itu pengalaman kerjanya masih rendah dibandingkan dengan yang lain ya, dia paling rendah. Kemudian yang paling tingginya widowed. Jadi langsung ketemu guys, segampang itu ya. Nih kita kasih kasih warna aja guys ya biar kalian. Nih ini yang tertinggi widowed, kemudian yang paling rendah itu single teman-teman. Single guys ya, siapa yang masih single? 2 guys. Nih ya, langsung ketemu guys, secepat itu ya, gampang banget pakai pivot table. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Let's go. Oke lanjut teman-teman, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata WLB tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke teman-teman, langsung aja kita ke prakteknya aja. Nah sebenarnya untuk mencari jawaban itu ada cara cepat sama cara lama teman-teman. Yang cara lama itu menggunakan rumus average if, rumus rata-rata, kemudian kalian klik, terus kalian tutup. Kalian misal mau milih job level yang mid, rata-rata dari job level mid, terus kalian tutup, kemudian kalian klik WLB nya atau work life balance, terus kalian enter. Nah cuma ini untuk nyari kayak gini itu lama guys, kalau cari satu-satu tuh bakal lama, karena di si job level itu ada sekitar 4-5 kategori temen-temen. Jadi bakal lama guys kalau pakai cara ini. Nah cara cepetnya gimana? Cara cepetnya tuh kayak gini guys, kalian salin dulu, Ctrl C, kalian buka lembar baru, kemudian kalian Ctrl V, terus kalian balik lagi,
kemudian ke kolom WLB-nya atau work life balance, kemudian Ctrl C, balik lagi, terus kalian Ctrl V, dan terakhir itu physical activity, kalian copy, kemudian kalian pindah ke sini teman-teman. Nah, nanti kita bakal menggunakan pivot table teman-teman, karena bakal lebih cepat. Nah, sini kalian klik aja tiga-tiganya, terus kalian klik pivot table, sama seperti cara yang kayak nomor 2 tadi teman-teman. Lembar kerja yang ada, lokasinya ada di sini, terus langsung di oke aja. Nah, kalian untuk mencari WLB aja, kalian cukup centang job level sama WLB-nya. Nah, di sini untuk mencari rata-rata juga kita ubah lagi teman-teman, pengaturan bidang nilai, terus ubahnya ke rata-rata. Nah, ini ketemu berdasarkan dari WLB. Nah, sekarang kita buat lagi yang berdasarkan dari physical activity ya. Sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, langsung ke sini, kalian oke. Nah, di sini kalian centang aja yang bagian physical activity hours-nya. Udah, terus kalian ubah lagi juga ke rata-rata. Oke, ini guys, sorry kaget gue guys, maaf. Nah, dari sini tuh udah kelihatan guys, ini berdasarkan WLB-nya, ini berdasarkan physical activity. Nah, yang tertinggi berdasarkan dari WLB-nya itu ada di angka 3,06, yaitu dari kategori senior teman-teman. Nah, berarti yang tertinggi berdasarkan WLB itu ada di kategori senior teman-teman. Tuh, ini yang tertinggi. Kemudian berdasarkan physical activity hours, yang paling tinggi itu ada di angka 2,07 dari kategori lead. Itu guys ya, dari kategori light. Lihat guys, sorry. Lihat. Itu teman-teman ya. Jadi ini cara yang lebih cepat dibandingkan kalian menggunakan rumus average if yang dihitung satu-satu teman-teman. Oke. Masih gampang teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Let's go. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4, yaitu buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Oke teman-teman ya, langsung kita ke prakteknya aja. Di sini langkah pertama kita blok semua tabelnya dulu. Kalian blok dulu. Kemudian kalian ke sisipkan, kemudian pivot chart. Sini kalian lembar kerja yang udah ada, seperti biasa guys ya, pakai pivot teman-teman ya. Ini terus kalian klik oke aja, jreng. Nah di sini karena kita mencari jumlah karyawan dari departemen dan kategori job level, kita checklist bagian MID, kemudian bagian job level dan departemennya guys, begitu ya. Kemudian kalian pindah bagian job level ini ke bidang legenda. Nah situ teman-teman. Oke, nah di sini bagian jumlah dari MID kita ganti menjadi hitung. Kita menjadi hitung karena kita ingin tahu jumlah karyawannya tuh ada berapa gitu guys ya. Nah udah guys kayak gini. Nah sekarang kita ubah menjadi diagram batang bertumpuk, sip kayak gini. Kemudian kita pindah dulu ke sini, oke. Biar kelihatan jelas juga kita gedein guys, sip. Kita gedein, kita sesuaikan. Nah di sini untuk memunculkan angka-angka kita ke bagian tanda plus, kemudian kalian ke bagian label data. Nah udah di sini tuh udah kelihatan jelas teman-teman ya, jumlah karyawan dari departemen customer service, IT, dan di sini juga terlihat jelas job levelnya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat di sini yang warna ungu adalah job level senior, kemudian yang warna hijau gelap bagian lead, kemudian biru mid. Nah udah terlihat semua guys ya. Nah dari diagram bertumpuk ini kita bisa menyimpulkan guys bahwa karyawan paling sedikit itu ada di HR, dan ini
bagian intern atau fasternya itu cuma 5 guys, dikit banget, buset. Di sini terlihat ya karyawan paling dikit dari departemen HR, kemudian karyawan yang paling banyak dari departemen IT, teman-teman. Tuh, ada di sekitar berapa ini guys? 700 ya, 700 sekian guys ya, hampir 800 karyawan. Kemudian di sini juga kelihatan bahwa pembagian job level ini itu tidak merata, teman-teman ya, tidak merata. Jadi ya kayak gitu jawab soal yang D. Yes, gitu aja guys ya. Langsung aja kita next ke soal yang terakhir. Let's go. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Kemudian lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Let's go. Oke, di sini kita langkah pertama kita bakal mau filter bagian HOT temen ya. Ini bagian lembur atau tidak lembur. Kita bakal filter ini. Nah, di sini kita pilih yang false dulu teman-teman ya. Kita pilih yang false dulu. Nah, nanti kita copy. Control yang di copy bagian job satisfaction ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tambahin ke lembar baru. Kemudian kita kita klik dulu, kita Ctrl V. Nah, di sini kita ganti yang namanya false teman-teman ya, karena tadi false. Jadi ini false dulu. Sorry. False. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini diganti menjadi true-nya, guys. Teman-teman, ganti bagian true-nya ya. Nah, ini. Jadi sekarang job satisfaction tuh bagian true semua, teman-teman. Jadi tinggal kalian copy lagi aja. Ctrl C. Kemudian ke lembar 9, terus kalian paste. Ctrl V. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal melakukan data analisis ya. BTW nggak kelihatan nih guys, kita pindahin dulu ya webcamnya. Kita pindahin kemana ya? Ke sini kayaknya aman deh. Kita pindahin ke sini ya. Oke, jadi teman-teman ke data analis. Oke, ke sorry guys, bentar. Kalian belum gua jelasin ya nih. Ini ada bagian t-test, ada 3. Ini ada, pokoknya kita pakai yang uniqual teman-teman. Tuh, kemudian kalian pilih mau mana, yang mana. Kita pilih yang false, variable satunya, kemudian yang true, variable 2-nya ya. Belum kita ganti guys, lupa. Kemudian kita oke. Nah, jadi di sini nanti langsung keluar teman-teman ya hasil dari t-testnya teman-teman. Ini true ya. Oke, sip. Nah, di sini cara kita mengetahuinya ini lebih atau kurang dari 0,05, kita ubah bagian to tile yang kita gedein dulu, bagian to tile kita ubah ke numerik teman-teman. Kita ubah ke angka. Nah, ini. Kita copy dulu guys. Kita copy dulu, lupa. Kita copy dulu teman-teman ya. Kita Ctrl C dulu, kemudian kita taruh sini, Ctrl V. Nah, di bagian ini nanti kita ubah jadi angka. Nah, jadi ini jawabannya 0,00 dari, berarti ini kurang dari 0,05 yang berarti ada perbedaan antara tingkat kepuasan kerja antara yang lembur dan tidak lembur teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu teman ya, karena ini kurang dari 0,05. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Di soal kedua ini kita membutuhkan kolom workload dan job satisfaction. Jadi kita copy aja bagian workloadnya, Ctrl C, kemudian kalian taruh di sini, Ctrl V. Nah, kemudian bagian job satisfaction juga kita copy, Ctrl C, lalu kalian taruh sini aja. Nah,
Di sini tinggal kita menggunakan data analisis lagi teman-teman. Kita buka bagian data, kemudian data analisis. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya correlation teman-teman. Kita cari dulu yang namanya correlation. Nih, correlation teman-teman. Oke, tinggal kita oke aja. Nah, input range-nya kita blok dua-duanya teman-teman ya. Oke. Kolom oke, tinggal kita output range-nya kita taruh, misal taruh sini. Nah, terus kita oke aja. Nah, langsung keluar teman-teman ya. Di sini untuk hasilnya ada di negatif 0,253. Untuk correlation, jika mendekati positif 1, maka hubungannya itu akan positif kuat. Kemudian kalau mendekati negatif 1 itu akan negatif kuat hubungannya teman-teman. Jadi nah ini negatif 0,25 yang berarti hampir mendekati 0, yang berarti hampir tidak ada hubungan linear teman-teman. Hampir tidak ada hubungan linear antara workload dan job satisfaction. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. See you. Bye-bye.